Selamat pagi semuanya. Gimana hari ini? Masih semangat ya? Kita buka dulu kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi untuk hari ini cukup menarik karena kita akan diskusi perbandingan penerapan ya penyajian akuntansi internasional di beberapa negara. Ya, jadi hari ini kita akan diskusikan lebih banyak membandingkan penerapan akuntansi ya di negara-negara yang ada di dunia. Baiklah, kita akan mulai langsung saja. Kita akan mulai adopsi IFRS di Uni Eropa ya. Kalau kita berbicara Uni Eropa itu satu asosiasi negara-negara yang ada di Eropa ya. Mereka sudah memulai sejak tahun 2002 itu telah menyetujui dan mewajibkan pemakaian standar akuntansi berbasis IFRS. Ya, tetapi lebih khususnya adalah untuk kebutuhan laporan konsolidasi semua perusahaan, khususnya yang terdaftar di pasar modal. Nah, memang dimulainya tahun 2002, ya, tetapi penerapan secara efektif itu diberikan waktu sampai 2005. Biasanya, andai kata ada perusahaan yang mau menerapkan lebih awal, itu juga sangat dianjurkan. Jadi itu ya situasi di penerapan IFRS di Uni Eropa pertama kali. Nah, Uni Eropa ini juga pada saat penerapannya memberikan keleluasaan kepada negara-negara anggota untuk memperluas persyaratan ini. Artinya memperluas itu begini. Di dalam kesepakatan awal ya, standar akuntansi, pemakaian standar akuntansi berbasis IFRS itu dikhususkan atau diwajibkan untuk yang laporan konsolidasi aja. Tetapi boleh ya, andai kata masing-masing negara itu mau memperlebar, memperluas persyaratan ini tidak hanya untuk laporan konsolidasi aja, tetapi juga boleh ke semua perusahaan yang ada di negara tersebut. Dan ya, tidak harus yang terdaftar juga ya di pasar modal begitu, enggak ya, tapi juga bisa digunakan oleh perusahaan dimanapun berada ya, artinya single atau individual company ya, itu juga bisa menggunakan. Uni Eropa memberikan keleluasaan bagi negara-negara anggota mereka. Dan di Eropa itu sendiri, di dalam penerapan IFRS, itu juga memahami ya, kalau umpamanya mereka mau menerapkan IFRS, mereka juga harus wajib memahami persyaratan standar akuntansi lokal yang ada di negara tersebut. Mengapa? Karena kecenderungannya pada saat itu ya perusahaan akan lebih memilih menggunakan persyaratan akuntansi domestik atau global di negara tadi dibandingkan kalau dia menggunakan IFRS. Ya. Tapi tentunya dengan persyaratan apabila IFRS ya mengizinkan penggunaan ya penentuan persyaratan standar akuntansi lokal diterapkan. Maksudnya begini, kenapa mereka harus atau mereka cenderung memilih menggunakan persyaratan akuntansi lokal? Karena pada saat itu ada anggapan bahwa IFRS itu terlalu rumit, kurang relevan lah, ya khususnya untuk jenis perusahaan tertentu. Tetapi kedepannya IFRS akan memberikan panduan umum untuk menyusun laporan keuangan yang dibandingkan dengan menetapkan aturan untuk pelaporan industri yang spesifik. Artinya ketika adopsi IFRS ini berjalan, itu pasti ada yang namanya evaluasi. Ya, hasil penerapan seperti apa. Nah, itu
akan dibuat semacam kesimpulan untuk perbaikan standar di masa yang akan datang. Begitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada matriks daftar persyaratan IFRS negara-negara Eropa. Di sini saya sajikan 5 ya. Saya sajikan 5 negara, ada Republik Ceko, ada Prancis, ada Jerman, Belanda, dan Inggris. Nah, bagaimana persyaratan IFRS di negara-negara tersebut, di 5 negara tersebut? Nah, di sini dibagi persyaratannya itu menjadi 4 kategori dulu, ya. Ada listed companies, laporan keuangan konsolidasi, artinya perusahaan yang terdaftar, dan ini hanya untuk laporan konsolidasi aja. Nah, mulai dari Republik Ceko, Perancis, Jerman, Belanda, Inggris ini sepakat mereka required, ya, artinya mereka mensyaratkan itu. Nah, seperti itu. Jadi sama, ya. Khususnya adalah untuk laporan konsolidasi listed companies. Bagaimana dengan listed companies, laporan keuangan yang tidak konsolidasi atau laporan keuangan individual perusahaan? Ya. Nah, ini berbeda-beda ya. Untuk Republik Ceko, dia mensyaratkan. Untuk Perancis, itu dilarang, nggak boleh. Di Jerman, diizinkan, tapi hanya untuk tujuan informasi aja. Nah, di Belanda diperbolehkan, di Inggris diperbolehkan. Nah, ini khusus untuk perusahaan yang terdaftar ya, tapi untuk pemakaian laporan keuangan individual perusahaan, bukan induk anak kemudian dikonsolidasi, bukan ya, tapi masing-masing perusahaan ya secara individu. Bagaimana dengan perusahaan yang non listed yang tidak terdaftar, tapi dia pakai laporan keuangan konsolidasi? Nah, itu kira-kira penerapan di negara-negara ini persyaratan IFRS-nya bagaimana? Kalau ya apa namanya, di 5 negara ini khusus untuk non listed companies, laporan keuangan konsolidasian itu permitted, diperbolehkan. Semuanya sama. 5 negara ini, Ceko, Prancis, Jerman, Belanda, Inggris, mereka sepakat permitted atau diizinkan. Ya. Tetapi ketika kita masuk di non listed companies, laporan keuangan individu perusahaan, nah ini beda-beda. Khusus untuk Ceko dan Prancis itu dilarang. Untuk Belanda dan Inggris diperbolehkan. Kalau untuk Jerman diperbolehkan, tetapi hanya untuk kebutuhan pemberian informasi. Nah, ini bedanya di situ. Ya. Dari matriks yang tadi disajikan, maka kita bisa lihat untuk Prancis dan Jerman mensyaratkan kepada individual perusahaan agar menggunakan persyaratan dari standar akuntansi lokal aja. Karena laporan ini digunakan sebagai dasar perhitungan pajak dan dividen. Jadi mereka tidak mewajibkan untuk bisa menggunakan persyaratan standar akuntansi IFRS ya, dengan alasan yang dipakai sebagai dasar perhitungan pajak dan dividen adalah standar akuntansi yang lokal. Nah, di IFRS itu tidak diizinkan untuk pelaporan keuangan individual perusahaan yang tidak terdaftar di Ceko. Ya, kenapa? Karena kebijakannya dianggap pakai IFRS itu terlalu kompleks, kemudian membutuhkan dana besar di dalam penerapannya. Nah, ini hanya dikhususkan bagi perusahaan-perusahaan kecil atau yang sering disebut sebagai small privately owned firms. Jadi perusahaan pribadi yang apa namanya dimiliki oleh family ya, keluarga, dan skupnya relatif kecil. Sehingga mereka direkomendasikan untuk menggunakan standar akuntansi keuangan lokal negara tersebut. Ini ada matriks lagi tentang rangkuman kebijakan dan praktek akuntansi yang signifikan di masing-masing negara. Ya, di dalam tabel ini ya, selain 5 negara itu, IFRS sendiri juga diidentifikasi di sini ya persyaratannya apa.
Ada 10 aspek yang kita lihat ya, dari kacamata kebijakan, penerapan kebijakan dan praktek akuntansi di masing-masing negara. Untuk kombinasi bisnis, ya, purchase dan pooling, ya. Maka kalau di IFRS itu menggunakan purchase, ya, metode purchase. Bagaimana Jerman, Prancis, Ceko, Belanda, Inggris sama. Mereka pakai purchase semua, sepakat, ya. Nah, bagaimana dengan penerapan akun goodwill, ya? Apa yang terapkan di sana? Di IFRS itu harus dikapitalisasi dan ada pengujian impairment, ya, penurunan nilai aset. Itu di IFRS. Bagaimana dengan Perancis, Jerman, Ceko, Belanda, dan Inggris sama? Ya, mereka adalah melakukan kapitalisasi tetapi juga melakukan amortisasi. Ya. Jadi bedanya di situ, ya. 5 negara ini sepakat terkait goodwill dikapitalisasi dan diamortisasi. Tapi kalau menurut IFRS tidak hanya dikapitalisasi tapi harus ada pengujian tentang penurunan nilai dari goodwill itu sendiri. Baik, kita lanjutkan untuk poin yang ketiga. Itu adalah transaksi asosiasi atau afiliasi. Kalau IFRS itu mensyaratkan pakai metode equity. Bagaimana dengan 5 negara itu? Sama. Mereka sepakat menggunakan metode equity di dalam menilai dan menjanjikan transaksi asosiasi atau afiliasi. Kemudian berkaitan dengan valuasi aset, penilaian aset, ya. Di IFRS itu selain menggunakan historical cost, karena kekhususan dari IFRS adalah fair value, ya. Jadi selain mereka menggunakan historical cost, mereka juga menggunakan fair value. Di 3 negara, Prancis, Jerman, dan Ceko hanya menggunakan historical cost. Sedangkan Belanda dan Inggris itu sama dengan penerapan IFRS, historical cost dan fair value, nilai wajar. Poin kelima tentang pembebanan depresiasi. Kalau menurut IFRS itu berdasarkan ekonomi, ya, economic base. Kalau di Perancis dan Jerman sama, mereka pakai tax base. Jadi dasar yang digunakan adalah dasar perhitungan pajak untuk pembebanan depresiasinya. Bagaimana dengan Ceko, Belanda, dan Inggris sama dengan penerapan yang ada di IFRS. Mereka pakai economic base, ya, dasar ekonomi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, saya lanjutkan ya. Aspek yang keenam adalah penentuan metode persediaan. LIFO. Bagaimana, apakah diperbolehkan di IFRS? Tidak diperbolehkan. Ya, kalau nggak salah teman-teman sempat saya singgung tuh ya, berkaitan dengan penggunaan metode LIFO di dalam IFRS itu tidak diizinkan atau not permitted. Ya. Bagaimana dengan negara-negara yang lain? Nah, yang sama dengan IFRS tidak diizinkan penggunaan LIFO adalah Perancis, Ceko, dan Inggris. Sedangkan Jerman dan Belanda itu diperbolehkan. LIFO masih boleh. Ya. Nah, aspek yang ketujuh adalah probable losses, ya, kemungkinan kerugian. Bagaimana kemungkinan dari perlakuan probable losses? Semua sepakat harus di-accrue atau ditangguhkan. Nah, berkaitan dengan finance leases, ya, keuangan leasing, maka menurut IFRS harus dikapitalisasi.
Nah, yang sepakat dengan IFRS untuk dikapitalisasi yang negara mana? Belanda dan Inggris. Sedangkan untuk Perancis, Jerman, dan Ceko, mereka tidak melakukan kapitalisasi terhadap finance lease. Ya. Dan aspek terakhir berkaitan dengan reserve for income smoothing. Ya, jadi cadangan untuk pendapatan. Ya. Nah, di sini untuk apa namanya? Untuk kebutuhan sesuai dengan IFRS ini reserve for income smoothing itu nggak diizinkan, ya, nggak diizinkan. Bagaimana dengan ini apa namanya? Bagaimana dengan negara-negara yang lainnya? Ya? Untuk Perancis dan Jerman itu mereka menggunakan. Sedangkan untuk Ceko, Belanda dan Inggris itu ada yang menggunakan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini kita masih karena ini proses membandingkan, jadi kita masih menggunakan tabel-tabel ya untuk memudahkan mengidentifikasi dan menganalisis mana-mana perbedaan dan persamaan dari penerapan kebijakan dan praktek akuntansi berbasis IFRS yang ada di masing-masing negara. Nah, sekarang kita akan memberikan perbandingan informasi yang berkaitan dengan IFRS acceptance yang bisa diterima. Negara mana saja yang kita pilih di sini itu adalah negara-negara yang sudah menerapkan IFRS ya. Ini yang kita pilih ada berapa negara nih? 11 negara ya. Ada India, ada Malaysia, ada Brazil, Argentina, Meksiko, China, Indonesia, Thailand, Poland, kemudian Rusia dan Republik Ceko. Nah, bagaimana IFRS acceptance-nya? Ya. Untuk India, semua aspek baik itu not permitted for domestic listed companies, permitted for domestic listed companies, required for some domestic companies, required for all domestic listed companies, itu mereka memberikan tanda tanya, artinya masih belum menerima. Sedangkan untuk Malaysia, Brazil, Argentina, Meksiko, India dan Thailand itu tidak mengizinkan ya domestic listed companies menggunakan IFRS. Enggak harus ya. Nah, bagaimana dengan permitted for domestic listed company? Itu enggak ada yang milih. Kalau required for some companies, some domestic companies itu yang sudah menerapkan China dan Rusia. Dan required for all domestic listed company itu yang menerapkan hanya Polandia dan Republik Ceko. Ini yang informasi pendampingan yang pertama berkaitan dengan IFRS acceptance. Bagaimana dengan jumlah perusahaan dari negara berkembang yang terdaftar di bursa asing atau bursa internasional? Masih berdasarkan 11 negara yang telah terpilih itu, ya, ini adalah gambaran mereka mendaftarkan perusahaannya di bursa efek mana aja. Ini ada NYSE, New York Stock Exchange, ya, Nasdaq itu juga di Amerika, tapi biasanya khusus untuk otomotif ya. Kemudian London Stock Exchange. Kita lihat di sini ya, kalau Indonesia ini posisinya ada di NYSE dan di London Stock Exchange masing-masing dua. Ya, ada Thailand ini nggak listing sama sekali ke luar negeri. Ya, nah ini yang paling tinggi India. Ya, sorry, Meksiko. Ya, Meksiko, Brazil, Meksiko itu tinggi. Ya, jadi nah, apa yang sebenarnya mempengaruhi
sistem akuntansi di masing-masing negara tadi. Kenapa kok ada yang permitted, ada yang not permitted, ada yang required, ada yang not required, dan sebagainya. Apa yang sebenarnya mempengaruhi? Sebenarnya utamanya adalah cultural influences, ya, pengaruh budaya. Jadi ada beberapa pengaruh-pengaruh yang memberikan konsekuensi di sana. Yang pertama adalah pengaruh eksternal. Bisa dari forces of nature, bisa dari perdagangan, bisa dari investasi atau conquest, ya. Sedangkan ecological influence itu melekat di sana adalah aspek geografi, aspek ekonomi, aspek demografi, aspek genetik dan hygienik, aspek historical, aspek technological, dan urbanization. Ini adalah ecological influence, faktor-faktor ekologis, ya. Nah, faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor ekologis ini kemudian dia diteruskan menjadi nilai masyarakat. Nah, dari nilai masyarakat ini, ya, memberikan konsekuensi logis terhadap penerapan macam-macam. Penerapan sistem hukum yang ada, menerapkan corporate ownership, kepemilikan dari perusahaan, menerapkan capital market, pasar modal, ya. Kemudian ada professional association, profesi-profesi yang terkait itu juga harus dipertimbangkan. Education, religion. Nah, untuk bisa apa ini? Menghasilkan satu accounting system. Sehingga untuk bisa berjalan maka di sini harus ada namanya reinforcement. Dari konsekuensi yang ada memberikan memberikan kesempatan untuk bisa mengidentifikasi setiap ini, ya, pengaruh secara cultural. Nah, dari pengaruh tersebut akhirnya bisa kita identifikasi karakteristik enforcement maupun authority-nya. Jadi di sini ada statutory control, ya, ada flexibility, ada uniformity. Berdasarkan posisi gambar ini, Anda bisa mengidentifikasi posisi authority dan enforcement perusahaan, ya, di masing-masing negara itu seperti apa. Nah, di sini statutory control dan flexibility ini ada di Asian kolonial, ya. Kemudian Nordic ini antara professionalism sama flexibility. Terus ya, untuk yang less developed Asia, African, less developed Latin, Near, ya, Eastern, Japan, ya, itu tergantung ini, ya, tergantung ini. Nah, posisinya Jermanik di mana? Terus negara-negara negara-negara maju Latin bagaimana? Bagaimana negara yang masuk kategori Anglo-American? Nah, ini menunjukkan posisi authority, ya, sejauh mana daya tekan, ya, dengan kekuasaan yang dimiliki supaya bisa menerapkan standar akuntansi sesuai AIF. Dari sana muncul karakter-karakter tadi, optimism dan konservatisme. Nah, strongly konservatif itu yang benar-benar konservatif itu adalah Jepang, Switzerland, France, dan Jerman. Jadi kalau kita ngomong konservatisme itu sebenarnya seen as a fundamental value. Jadi mereka memegang nilai fundamental, nilai dasar dari konservatifnya. Yang less konservatif, yang konservasinya berkurang, artinya yang tidak terlalu benar-benar konservatif atau saklek begitu, itu US, UK, dan Amerika. Masih berdasarkan cultural factor tadi, ya, itu juga bisa mengarah kepada sekresi dan transparansi. Dikatakan memiliki high sekresi itu apabila mereka, ya, bersifat lebih konservatif. Ada Jepang, Switzerland, France, dan Jerman. Sedangkan yang memiliki low sekresi artinya berarti mereka lebih terbuka adalah US dan UK.
Karena harapannya kalau kita ngomong high scarcity atau low scarcity, itu kita ngomong tentang apa? Tentang faktor tadi, ya. Nah, itu ya yang bisa kita diskusikan untuk materi perbandingan penerapan akuntansi internasional di negara-negara kita. Kita bisa lanjutkan dalam diskusi kita, ya. Saya akhiri dulu untuk penyampaian materinya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat dan selalu sehat.